Orang Indonesia dalam panggung dunia sejarah Indonesia. Adida Wahid absen 1. Eviana Rike Prihasti absen 8. Niken Kristanti absen 20. Raka Kenang absen 23. Talita Melinda absen 34. Tarisa Putri absen 35. Terbagi menjadi 2 subbab yaitu yang pertama landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaannya, yang kedua peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia serta pelaksanaannya. Yang pertama, landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia secara terperinci yaitu sebagai berikut. A. Menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. B. Ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat. Yang C. Menggalang persaudaraan antar bangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pedoman pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yaitu sebagai berikut. A. Negara Indonesia menjalankan politik damai, bangsa Indonesia bersama bangsa lain ingin menegakkan perdamaian dunia. B. Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara lain atas dasar saling menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang C. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional. Yang D. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB. Yang kedua yaitu lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Sifat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bermula dari konsepsi Wakil Presiden yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang. Munculnya sifat politik luar negeri Indonesia didasari oleh perang dingin dalam konstelasi politik global. Untuk rumusan politik luar negeri Indonesia yang pertama yaitu ada bebas aktif. Sifat bebas aktif dilandasi oleh alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan Indonesia turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yaitu yang B, antikolonialisme. Dengan sifat antikolonialisme, Indonesia menantang secara tegas adanya bentuk penguasaan atau penjajahan oleh satu negara terhadap negara lainnya. Yang C, yaitu orientasi pada kepentingan nasional. Politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk pencapaian kepentingan nasional. Lalu yang D, demokratis, artinya bahwa segala keputusan konveksi yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat atau DPR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 September 1948 secara jelas menyatakan pandangannya tentang politik luar negeri Indonesia di depan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Lalu terdapat rumusan-rumusan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia. Dalam buku tersebut dirumuskan tujuan politik luar negeri Indonesia antara lain yaitu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 3. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun. 4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia. Yaitu yang B, dalam GBHN tahun 1978 merumuskan hal senada dengan apa yang dirumuskan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu yang C, Sabtakrida Kabinet Pembangunan 3 dengan ketujuh sasarannya menyatakan bahwa semakin berkembangnya pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan aktif itu bertujuan untuk mengabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Pasca kemerdekaan sampai tahun 1950-an, prioritas politik luar negeri dan diplomasi Indonesia ditujukan untuk menantang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas
proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, serta menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap ekstensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Yang selanjutnya ada pembagian blok di dalam konstelasi global, yaitu ada dua, ada Aldevo dan Nevo. Aldevo merupakan sekumpulan negara kapitalitas yang condong terhadap praktik kolonialisme. Aldevo adalah negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan beberapa negara lainnya. Sedangkan Nevo adalah kelompok negara yang memiliki pandangan dan prinsip anti-kapitalisme dan anti-kolonialisme. Beberapa negara Nevo adalah Indonesia, India, Pakistan, Yugoslavia, dan beberapa negara Asia dan Afrika. Lalu terbagi dalam menjadi dua, yaitu politik mercusuar dan politik poros. Maksud poros ini adalah Indonesia menjalin persahabatan yang erat dengan Republik Rakyat Cina, padahal waktu itu RRC merupakan blok komunis. Yang selanjutnya ada politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik yang mengagungkan kemegahan Indonesia di mata dunia luar, seperti pembangunan Stadion Senayan Jakarta, penyelenggaraan pesta olahraga negara-negara Nevo di Jakarta yang disebut Ganevo. Yang kelima, politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, politik luar negeri Indonesia mengalami penyempurnaan seiring dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS nomor 12, MPRS tahun 1966 yang berisi tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk pencapaian pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, serta penegasan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka menata kembali politik luar negeri yang bebas aktif, Kabinet Ampera mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, A. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Yang B. Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB agar tidak terkucil dari pergaulan masyarakat internasional. Yang C. Menjalin persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara tetangga, yaitu dengan membentuk ASEAN. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari negara barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi asing dan bantuan asing. Landasan politik luar negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru yaitu sebagai berikut. A. Ketetapan MPRS nomor 12 MPRS tahun 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan yang politik luar negeri Republik Indonesia. Yang B. Ketetapan MPRS nomor 23 MPRS tahun 1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Yang C. Ketetapan MPRS nomor 11 MPRS tahun 1968 tentang tugas pokok Kabinet Pembangunan. Yang D. Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1973 tentang garis-garis besar haluan negara. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Pada awal reformasi, orientasi politik luar negeri Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensional dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ciri politik luar negeri Indonesia antara lain sebagai berikut. Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain. Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia, perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri. Bersifat pragmatis, kreatif, dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja, baik negara, organisasi internasional, maupun perusahaan multinasional, perusahaan yang bersedia membantu Indonesia menguntungkan pihak Indonesia. Dan yang terakhir, konsep trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep ini adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip itulah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama ada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1995. Adalah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara Asia dan Afrika. KAA diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Bandung, Indonesia. Itulah mengapa konferensi ini juga dikenal sebagai Konferensi Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara, diprakarsai oleh 5 negara, yakni Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Kegiatan ini dikoordinasi oleh Sunaryo, Menteri Luar Negeri Indonesia era itu. Sidang berlangsung selama 1 pekan ini menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung, yaitu isinya yang pertama menghormati hak asasi manusia, tujuan dan prinsip dalam piagam PBB. Kedua, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. Yang nomor 3, mengakui persamaan derajat dan ras pada semua negara, baik besar maupun kecil. Yang keempat, tidak campur tangan terkait urusan dalam negeri negara lain. Menghormati hak tiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai piagam PBB. Yang terakhir, meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama dan juga menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban internasional. Yang kedua ada gerakan non-blok atau GNB. GNB dilatar belakangi oleh situasi setelah Perang Dunia Kedua saat terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kala itu terbagi menjadi 2 blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat beranggotakan negara-negara liberalisme demokratis seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada. Mereka kemudian membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Sementara Blok Timur beranggotakan negara-negara sosialis komunis seperti Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur. Mereka kemudian membentuk Pakta Warsawa. Masing-masing blok kemudian mencari anggota baru, namun rupanya tidak semua negara di dunia ingin bergabung dalam blok tersebut. Justru beberapa negara ingin netral saja tanpa berpihak pada blok manapun. Akhirnya negara-negara yang ingin netral itu membentuk gerakan non-blok. Negara pendiri gerakan non-blok yaitu Ghana, India, Indonesia, Mesir, dan Yugoslavia. Hal ini diprakarsai oleh masing-masing kepala 5 negara dari 5 negara pendiri gerakan non-blok sebagai berikut. Yang pertama ada I.R. Soekarno, yang merupakan presiden dari Indonesia. Yang kedua, Joseph Broz Tito, merupakan presiden dari Yugoslavia. Yang ketiga, ada Gamal Abdul Nasser, merupakan presiden dari Mesir. Yang keempat, ada Jawaharlal Nehru, merupakan perdana menteri di India. Yang kelima, ada Kwame Nkrumah, yang merupakan presiden Ghana. Yang selanjutnya ada tujuan dari GNB.
Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengusahakan tercapainya senjata secara umum. Yang ketiga, mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. Yang keempat, mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. Yang kelima, mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial serta perdamaian dunia. Adapun peran serta Indonesia dalam GNB. 1. Indonesia sebagai salah satu pemprakarsa GNB. Yang kedua, Indonesia sebagai salah satu negara pengundang di KTT 1 GNB. Yang ketiga, pernah menjadi ketua GNB. Yang keempat, Indonesia menjadi tuan rumah KTT dengan GNB di Jakarta. Yang kelima, Indonesia turut memecahkan masalah-masalah dunia. 3. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Peran serta Indonesia dalam stabilitas keamanan dunia secara aktif dapat dilihat dari pengiriman pasukan misi perdamaian yang bernama pasukan Garuda, yang dimana membahas penyelesaian pertikaian Kamboja di Jakarta. Diadakan pertemuan pada tanggal 15-17 Mei 1970 dengan tujuan mewujudkan kondisi damai di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang kedua, pada tanggal 23 Januari 1973, berdasarkan persetujuan Paris, Indonesia terpilih menjadi salah satu negara yang duduk dalam anggota ICCS, yaitu di mana terdapat negara Polandia, Hungaria, Iran, dan Indonesia yang bertugas mengawasi gencatan senjata di Vietnam Selatan. Dalam pelaksanaannya, Indonesia berpartisipasi dalam mengirimkan pasukan misi perdamaian untuk memberikan mediasi dalam penciptaan perdamaian di Kamboja. 4 adalah ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang bersifat non-politik dan non-militer. Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN bukan merupakan suatu penyimpangan dari kebijakan politik bebas aktif, karena ASEAN bukanlah suatu fakta militer seperti SEATO. Semua kata atau frasa ASEAN adalah bahasa Inggris dan memiliki maknanya masing-masing. Bila diartikan secara umum, ASEAN adalah suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara pernah menjadi kawasan dingin karena menjadi tempat yang strategis baik secara geoekonomi dan geopolitik. Negara-negara seperti Vietnam dan Filipina menjadi basis untuk masing-masing blok, yaitu Timur dan Barat. Konflik militer juga terjadi antara Laos, Kamboja, dan Vietnam. Selain itu, konflik bilateral juga terjadi antara Indonesia dan Malaysia serta Kamboja dan Vietnam. Diperparah lagi dengan timbulnya konflik internal di beberapa negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas pertahanan, namun juga stabilitas ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Selain sebagai salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN, tentunya Indonesia juga memiliki peran tersendiri sebagai anggota ASEAN, entah itu dalam bentuk program ataupun kerjasama antar sesama anggotanya. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak blok manapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Indonesia berhasil memfasilitasi kedua negara untuk mendiskusikan dan menyelesaikan konflik. Yang kelima, ada Organisasi Konferensi Islam atau yang disebut dengan OKI, adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam di seluruh dunia.
Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi KTT negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Latar belakang didirikannya OKI ini dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Quds, Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969. Peristiwa pembakaran tersebut menimbulkan reaksi keras dunia terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al-Quds. Pada awalnya, OKI mempunyai 25 anggota dan saat ini jumlahnya menjadi 57 negara anggota serta sejumlah negara pengamat antara lain Bosnia, Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, dan Thailand. Kemudian, pada organisasi OKI ini untuk mencapai tujuan di atas, negara-negara anggota menetapkan 5 prinsip, yaitu persamaan mutlak antar negara anggota, kemudian menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak ikut campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain, kemudian menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. Yang keempat, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrasi. Yang kelima, ada abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara. Kemudian, konferensi para kepala negara atau pemerintah konferensi tingkat tinggi atau KTT merupakan badan otoritas tertinggi dalam organisasi. Semula badan tersebut mengadakan sidangnya apabila kepentingan umat Islam memandang perlu untuk mengkaji dan mengkoordinasi mengenai masalah-masalah yang menyangkut terhadap kepentingan dunia Islam. Tetapi pada KTT ketiga OKI di Mekah bulan Januari 1981 ditetapkan bahwa KTT diadakan sekali dalam 3 tahun untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil oleh OKI. Yang keenam, Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah RI mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 dan konferensi meja bular tahun 1949. Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Melihat kondisi geografis Indonesia yang unik, banyaknya wilayah laut dibanding darat, menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa persoalan wilayah laut merupakan faktor penting bagi kedaulatan negara. Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah darat, laut, dan udaranya. Pemerintah berupaya dengan keras untuk menjaga wilayah negara, bahkan sampai pulau terluar Indonesia sekalipun. Hal ini digagas pertama kali lewat Deklarasi Juanda yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak terpisahkan oleh perairan antar pulau. Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mau menegaskan wilayah teritorial perairan supaya negara memiliki kedaulatan akan wilayah perairannya sendiri. Deklarasi ini digagas oleh Perdana Menteri Indonesia, Juanda Kartawijaya, pada 13 Desember 1957. Isi Deklarasi Juanda bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Ketentuan
Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan. Yang pertama, untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Yang selanjutnya, Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 dan 2. Salah satu negara yang memainkan peran signifikan dalam penyelesaian konflik Kamboja adalah Indonesia. Pada pertengahan tahun 1987, Indonesia memprakarsai Cocktail Party sehingga berhasil mendapatkan kesepakatan Ho Chi Minh City Understanding antara Menlu RI, Menlu Vietnam, dan ditindaklanjuti dengan Jakarta Informal Meeting atau JIM 1. Pertemuan yang merupakan babak baru dalam upaya mewujudkan perdamaian tersebut untuk pertama kalinya berhasil mempertemukan masing-masing faksi yang bertikai di Kamboja. Dengan demikian, Indonesia memainkan peran sentral dalam upaya mediasi penyelesaian konflik di Kamboja. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan JIM 2. Terima kasih semuanya telah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat ya.